mengenai kepemimpinan. Di dalam kepemimpinan itu sudah pasti terjadi sesuatu perselisihan, ya. Sebenarnya perselisihan itu dalam segala hal, ya. Yang dibimbing Al-Quran itu adalah masalah perselisihan dalam segala hal, ya. Kalau kita lihat Al-Quran, perselisihan kita dengan umat-umat Nasrani, umat-umat Yahudi, ya. Perselisihan kita antar umat Islam sendiri dalam segala bentuknya, ya. Nah, karena perselisihan ini akan lebih tajam di dalam hal kepemimpinan, maka beberapa ayat Al-Quran itu menunjukkan cara kita memanage qalbu kita, bagaimana kita mengendalikan hati kita. Karena pengetahuan mengenai hati, ya, atau apa saja yang terkait dengan hati itu sangat penting. Jadi kalau kita berselisih, ya, itu tujuannya apa? Itu harus tahu, ya. Karena perselisihan itu tidak akan diselesaikan di dunia ini, dalam beberapa ayat, ya. Perselisihan itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ya. Oleh sebab itu sudah pasti kita dalam memanage qalbu kita ada tujuannya, ada prinsip yang tidak boleh dilanggar, ada caranya, gitu, ya. Tujuannya untuk memperoleh kedudukan yang benar di sisi Allah, ya. Karena Tuhan akan mengadili kita, maka kita harus memperoleh posisi yang benar, yang menggembirakan hati kita nanti. Mari kita lihat surah Az-Zumar ayat 75. Kita menghadapi suatu situasi yang mencekam nanti, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling alas, bertasbih sambil memuji Tuhannya, lalu diberikan keputusan di antara mereka, di antara hamba-hamba Allah secara adil, dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Itu adalah suatu peristiwa besar. Jadi awalan kalimat itu menunjukkan suatu peristiwa yang besar, ya. Wa taral malaikati hafina min hauli arsy. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Yusabbihuna bihamdi rabbi. Itu peristiwa besar, diawali oleh Nabi Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berkumpul berkeliling mengelilingi arsy dan bertasbih. Wa qudiya bainahum bil haqq. Dan
Tuhannya akan memberi keputusan di antara hamba-hamba Allah secara adil, dan dikatakan wakil alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang pada waktu itu kita akan menghadapi mencekam segala hal ibadah-ibadah, perselisihan di dunia ini Allah akan putuskan, ya. Jadi tujuan berselisih itu untuk memperoleh kedudukan yang benar, dan di hadapan Allah nanti kita akan bergembira. Oleh karena Allah membenarkan, ya. Jadi jangan dianggap enteng, ya, segala perselisihan yang ada pada kita saat ini, ya. Mari kita lihat pernyataan Allah dalam surah Al-Qasas 69, Al-Hajj, surah Al-Hajj 22:69. Ya, apa yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya. Tentang apa yang kamu perselisihkan, ya. Mengenai kebenaran, mengenai keberpihakan, mengenai yang hak, ya. Allahu yahkumu bainakum. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Tentang segala sesuatu yang kamu perselisihkan. Ini tujuan, ya, baru sampai tujuan, ya. Tujuan kita semoga apa yang kita perselisihkan di dunia ini, ya, kita tanpa sadar terlibat di dalam perselisihan itu. Kita umat Islam tergolong Sunni, ada yang Syiah. Mana yang benar? Ya, akan diadili Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ya. Mudah-mudahan kita memegang sesuatu yang kita pelajari betul-betul, sehingga sesuatu adalah yang paling benar di sisi Allah, ya. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Yahkum, jadi salah satu, ya, prinsip, ya. Artinya tadi kalau namanya manajemen itu ada tujuan, ada prinsip-prinsip, ada proses. Nah, sekarang prinsip yahkum menunjukkan bahwa Allah akan memutuskan, menghukumi. Artinya insya Allah kita punya kemauan yang keras untuk belajar apa-apa yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui ketentuan-ketentuan itu, kita punya dasar. Kita punya dasar dalam menghadapi perselisihan itu. Diperkuat lagi dengan Allah menyatakan, tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.
Ini menguatkan bahwa dia tahu segala hal. Ya. Nah sekarang bagaimana sikap kita? Ya, tadi prinsip hukum artinya apa yang prinsip itu apabila dilanggar, ya, rusak. Ya, prinsip manajemen misalnya satu komando, nah, itu prinsipnya, prinsip manajemen. Kalau ada 2 komando rusak. Nah, itu maksudnya kalau hukum pengetahuan yang hak itu tidak ada, ya rusak, ya. Gitu. Kemudian bagaimana sikap kita, sikap hati kita? Mari kita baca dalam surah Asy-Syura. Mengapa Asy-Syura? Nah, itu kita selalu bertanya, mengapa ayat ini diletakkan di dalam surah Asy-Syura? Surah Asy-Syura itu mengenai musyawarah. Nah, jadi kemungkinan terjadi perselisihan itu dalam posisi di musyawarah. Maka ayat ini diletakkan di dalam surah Asy-Syura, ya. Ayat 10. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, nah itu keputusan terserah kepada Allah yang memiliki sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Nah, ini sikap batin kita, ya. Kalau kita sudah berselisih, ini pendapat kita, ya, maka kita harus pahami bahwa itulah yang terbaik Allah yang aku pahami, ya, dan aku bertawakal kepadamu. Mudah-mudahan Engkau beri petunjuk lagi sehingga aku bisa bertobat terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, ini. Wa makhtalaftum fi, apa saja yang kamu perselisihkan, ya, min syai', ya, segala sesuatu, fa hukmuhu ilallah, Allah akan memutuskan dengan hukumnya kepada Allah. Nah, kita serahkan bahwa Allah yang menentukan nanti dalam batin kita itu, sehingga kita di dalam perselisihan itu tidak menjadi orang yang merasa pede, tidak merasa angkuh, ya, merasa kurang pengetahuan, selalu kurang, ya. Bisa saja di suatu saat kita karena kurang pengetahuan kita berpendapat A katakanlah, kemudian pada satu saat setelah kita banyak pengetahuan maka pendapat kita B, ya, kita istighfar terhadap kesalahan-kesalahan yang dulu, ya, karena adanya perubahan ilmu. Ya, saya sudah jelaskan istighfar itu 2 macam, ya, dalam arti muhasabahnya. Kalau istighfarnya sama saja, istighfar astagfirullah sama saja. Tapi muhasabahnya itu, ya, kalau muhasabah orang yang bersifat karena ketakwaan itu karena perubahan ilmu, perubahan amal dan perubahan iman yang bergeser, ya, sehingga dia lihat yang lalu itu keliru atau tidak sempurna, gitu, ya. Kalau istighfar orang beriman, ya, kesalahan-kesalahan pada masa lampau, ya, masa yang akan datang juga. Makanya Nabi di dalam doa dalam sholat tahajud, ya, diberi lengkap kita. Kemungkinan kita salah itu, farfirli ma qaddamtu, apa yang telah kulakukan, wa ma akhartu, apa yang akan kulakukan kemudian, wa ma asrartu,
apa yang telah kulakukan, dosa-dosa yang tidak aku tahu. Wa ma'a'lantu, yang aku tahu. Ditambah lagi, wa ma, dan dosa-dosa anta a'lamu bi minni, yang lebih tahu dari aku, ya Allah. Jadi ada 5 ya. Minta dosa diampuni itu pada yang sudah maqaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang lalu, yang akan datang, yang rahasia, yang aku tahu, dan wa ma anta a'lamu bi minni, yang engkau lebih tahu dari aku. Itu diberi oleh Rasulullah SAW supaya beliau selalu memberikan koridor, ya, koridor. Misalnya Allahumma aslamtu, kan? Lupa kita zikir kita. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Di koridor nih, Allahumma antas salam, dari engkaulah salam itu, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam, dari diri yang tadi, dari diri engkau dan dari engkau turun. Wa minkas salam walika ya'udus salam, salam itu akan kembali kepadamu. Fahayna rabbana bis salam, hidupkanlah kami dalam salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata, masukkan kami ke surga dengan salam. Nah, salam itu di dalam Al-Quran ada puluhan ayat, ya. Salam itu pertama kali turun kepada Nabi Nuh, ya, kepada nabi-nabi, ya, Nabi Ibrahim dan sebagainya, terakhir kepada Nabi Isa, terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian menjadi syariat, ya, salam antara sesama Muslim, salam kepada para pendahulu kita, salam kepada kita mungkin di Madinah, kita salam kepada Rasulullah di makam Rasulullah SAW, dan salam itu akan kembali. Kita akan diberi salam oleh para malaikat, dan salam itu akan kembali kepada Allah SWT. Itu dirangkai oleh Rasulullah SAW, diintisarikan di dalam pengertian salam itu ada 5 salam, ya. Nah, kedua, fa hukmuhu ilallah, Allah lah yang menghakimi. Zalikumullahu birabbi, itulah Tuhan kamu, Allah Tuhan kami, Tuhanku, ya. Itulah Allah Tuhanku. Tuhanku artinya yang mendidik aku, yang mengajari aku, yang menguji aku, ya, yang memberi rahmat kepadaku. Di dalam itu, di dalam proses perselisihan itu apa saja, ya, yang membuat kita jadi berilmu. Kalau kita tidak memahami perselisihan di dalam agama kita, tidak akan dapat ilmu. Gitu. Termasuk juga perselisihan di antara agama-agama lain. Mengapa kita perlu paham? Kan ada dalam Quran, ya. Mengenai iman Nasrani ada dalam Quran, mengenai Yahudi ada dalam Quran, ya. Jadi sesuatu yang harus kita pahami, karena kita akan ditanya nanti di dalam surah Al-Hajj ayat 78. Nabi Muhammad akan menjadi saksi atas kita
dan kita pun menjadi saksi atas umat-umat yang lain. Sepanjang kita tentu terbatas dengan umur kita kan. Kalau kita lahir sekarang, yang berada di sana ya menjadi saksi atas umat-umat lain, manusia-manusia lain pada saat sekarang. Namanya saksi harus punya ilmu. Nah gitu ya. Jadi proses ini berjalan. Allah tuh menjalan dan membimbing kita ya. Alaihi tawakkaltu ya. Dan padanya kami bertawakal. Artinya apa yang sudah kita usahakan di dalam menyikapi perselisihan, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wa ilaihi unib ya. Dan kepadanya kami kembali. Sebenarnya itu dari kata nama, tobat ya. Segala sesuatu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan kita, segala kelakuan kita ya. Nah, itu baru sampai sikap hati kita. Tujuan tadi sudah ya. Karena tahu bahwa itu akan diselesaikan di akhirat nanti, itu sikap batin kita. Kemudian prinsip segala sesuatu kita pahami berdasarkan hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa-apa yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW. Kedua, jangan dilanggar ya. Terutama kalau perselisihan itu terjadi di antara umat Islam sendiri, harus dijaga ukhuwah ya. Di dalam satu ayat dalam surah, saya lupa surah apa ya, bahwa orang Islam itu bersaudara. Jangan dilanggar, jangan dijadikan sesuatu yang memecah kita dari persaudaraan ya, itu. Nah, kemudian cara, cukup waktu lah nanti kita bagaimana Allah membimbing kita caranya di dalam surah Az-Zumar ayat 38. Caranya ya. Surah Az-Zumar ayat 18. Nah, pasal 18 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 18 ya. Nah, tapi sebelum ayat 18 ada potongan ayat 17, kita baca dulu. Dan orang-orang yang menjauhi taut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Nah, itu potongannya, berikan kabar gembira ya. Fabashir ibad, berikan kabar gembira alladzina yastami'unal qaul, kepada orang-orang yang mau mendengar segala perbedaan, segala perkataan, mau mempelajari segala perbedaan, mau memahami segala perbedaan dan sebagainya ya. Sami'na itu saya sudah sampaikan bukan artinya mendengar saja ya, memahami, memutuskan ya. Kemudian setelah kita paham, mungkin makan waktu lama ya. Kita belajar, tanya sama kiai, sama guru-guru kita gitu kan. Sudah itu kita harus berpendapat ya. Sebab tidak ada pengadilan nanti menyalahkan si guru. Ini ajaran si A, nggak ada. Kalau sudah diajarkan oleh guru, kita terima, kita pahami itu benar, maka itu sikap kita. Nah gitu. Fayattabi'u ahsan. Dia ikuti yang paling baik. Ini menurut saya inilah yang paling baik. Ya, katakan ya, kita mengatakan itu. Ini yang paling baik menurut kita gitu. Dengan rendah hati, dengan merasa
tawakal kepada Allah, kembali kita tadi ya, dan merasa kalau ada kesalahan kita bertobat ya. Nah, Allah mengatakan ulaikal ladzina hadahumullah. Orang-orang seperti itu sebenarnya telah diberi petunjuk oleh Allah. Hadahumullah. Ya. Orang seperti itu sudah dipetunjuk. Jadi orang itu bersikap ya, melakukan sesuatu, sebenarnya dia sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah orang yang pandai, hatinya baik ya. Mudah-mudahan ya, saya kira cukup untuk bagaimana kita memanage kalbu kita di dalam menghadapi persoalan perselisihan. Ya. Si A milih si B, si C milih si D, itu perselisihan nantinya. Nah, bagaimana kita memanage itu yang diajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita ketemukan lagi beberapa ayat yang memantapkan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.